orang munafik ini berusaha mereka menegah, menghalang ad-du'afata, orang-orang yang dhaif imannya, an itba'i rasulillahi, untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi sirri, dengan cara muka surah 554. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, insyaallah pada malam ini kita teruskan pengajian wahyu Allah, tafsir surah Al-Munafiqun, muka surah 554. Sebagaimana biasa, sebelum kita terjemah dan tafsir ringkas, kita akan baca dahulu dengan tujuan pertama, melaksanakan perintah Allah untuk membaca Al-Quran. Yang kedua, kita berharap dan mohon kepada Allah dengan mukjizat Al-Quran, semua urusan kita Allah permudahkan dan Allah anugerahkan kepada kita umur yang panjang dalam keadaan sehat walafiat. Allah kurniakan kepada kita keluarga yang bahagia, zuriat yang baik-baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Dzalika bi annahum amanu thumma kafaru
طبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون Sadaqallahul azim. Ikut terjemah satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Idza apabila ja'aka datang kepadamu wahai Muhammad al-munafiquna orang-orang munafik qalu mereka berkata nashhadu kami bersaksi innaka bahwasanya engkau wahai Muhammad la Rasulullahi benar-benar utusan Allah wallahu dan Allah Ta'ala ya'lamu dia mengetahui innaka bahwasanya kamu wahai Muhammad la rasuluh adalah benar-benar utusannya wallahu dan Allah Ta'ala yashhadu dia menyaksikan innal munafiqina bahwasanya orang-orang munafik itu lakadzibun adalah benar-benar pendusta pada ucapannya. Suratul Munafiqun, surat ini diberi nama tajuk atau kepala surat Al-Munafiqun. Ia diambil daripada ayat yang pertama, yaitu idza ja'akal munafiqun. Munafiqun adalah orang-orang munafik
yang mulutnya berkata baik tapi di hatinya buruk. Apa yang dikatakan di mulut tentang memuji, tetapi di hatinya adalah menghina, munafik. Ayatul munafiqi salasun, kata Nabi. Ciri orang munafik itu ada 3. Pertama, idza haddasa kadzdzaba. Apabila dia berkata, dia dusta. Orang munafik ini berkata, kami mengakui, menyaksikan bahwasanya engkau wahai Muhammad adalah utusan Allah, kata mulutnya. Tapi pada hakikatnya mereka itu memusuhi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata tetapi dia dusta. Wa idza tumina khana. Yang kedua, apabila diberi amanah, diberi titipan, khususnya yang dimaksud amanah ini adalah agama, baik yang berupa perintah atau larangan, khana, dia berkhianat kepada amanah itu. Al-Quran adalah amanah dari Allah untuk kita baca, untuk kita fahami isi kandungannya, dan untuk kita beramal dengan apa yang ada di dalamnya. Setelah kita beriman bahwa Quran ini benar, di dalam Quran ada perintah salat, lalu tinggal salat. Dalam Al-Quran ada perintah zakat, tinggal zakat. Di dalam Al-Quran banyak perintah-perintah lalu kita tinggal. Maknanya kita telah berkhianat kalau demikian itu. Munafik. Ada orang berkata, asyhadu an la ilaha illallah, bersyahadat, aku bersaksi tiada Tuhan yang wajib disembah melainkan Allah. Tapi banyak yang bersyahadat itu tinggalkan perintah Allah. Baik solat fardu, solat Jumat, ramai yang di tepi-tepi jalan, ramai yang di tempat-tempat lain. Pengakuannya itu adalah dusta, munafik. Wa idza wa'ada akhlafa. Yang ketiga, orang munafik ini apabila dia berjanji, dia ingkar, tak menepati janji. Nah, kepala surat ini ialah munafiqun, orang-orang munafik. Madaniyatan, surat ini Allah turunkan kepada Nabi di Madinah. Karena di Madinah waktu itu banyak orang munafik. Ihda asyarata ayatan, ayatnya ada 11 ayat, tak banyak. Wa mi'atan wa thamanuna kalimatan, kalimatnya ada 180 kalimat. Wa sab'u mi'atin wa sittata wa sab'una harfan, hurufnya ada 776 huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi dengan menyebut nama.
yang agung. Nama itu yang kita sebut Allahi ialah Allah. Allah ismun lidzatil wajibil wujud. Perkataan Allah, sebutan Allah adalah nama, satu nama yang agung kepada zat yang wajib adanya, yaitu Allah. Ar-Rahmani, Allah ini punya sifat. Sifat Allah Maha Pemurah, Pemberi, Pengasih. Baik yang mukmin, yang kafir, yang Allah hidupkan di muka bumi ini, Allah beri kehidupan. Allah beri rizki. Bahkan mungkin juga Allah beri kesenangan. Ini sifat Allah. Semua di dunia ini diberi, baik yang iman, tak iman. Jadi jangan iri hati kalau orang kafir hidupnya senang, mewah, banyak harta. Tak usah iri hati. Itu adalah sifat Allah Maha Pemurah. Maka itu ada dalam doa, segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepada kita ijad. Ijad itu kejadian wujud. Syukur kepada Allah karena Dia telah menjadikan kita. Bil ijadi wal imdad. Imdad artinya setelah Allah beri kita hidup, lalu Allah panjangkan usia kita disertai dengan rizkinya. Hidup kita ini pasti disertai dengan rizkinya, yang disebut imdad. Imdad asal kata pada mad. Apa mad? Panjang. Imdad dianugerahkan umur daripada setahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, dan ketika dipanjangkan umur ini disertai dengan rizki. Syukur kepada Allah. Bil ijadi wal imdad namanya. Okay. Ar-Rahimi, Allah Maha Penyayang, Pengasih lagi Maha Penyayang. Namun sayangnya Allah dikhususkan bagi orang-orang yang beriman di akhirat kelak. Untuk orang yang beriman saja. Di mana? Di akhirat. Tuh. Kemudian surat ini dimulakan Allah berfirman, idza jaa, tatkala atau apabila datang kepadamu wahai Muhammad. Jaa, datang ka kepadamu, maka itu ja'aka. Tatkala datang kepadamu wahai Muhammad. Siapa yang akan datang ini? Al-munafiquna, orang-orang munafik. Di dalam tafsir, ay idza hadara, apabila hadir, majlisaka, kepada majlismu wahai Muhammad. Baginda Rasul biasa membuat majlis, kumpul para sahabat duduk di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun duduk para sahabat disebutnya halaqah, melingkar, bukan macam kita tiang sana satu, ujung sana satu, bukan. Sahabat halaqah, mengeliling, dekat-dekat, bukan macam ni.
Bukan. Disebutnya halaqah. Gitu. Oke. Habis macam mana macam ni? Ya boleh sajalah. Boleh saja. Tapi kalau para sahabat bukan macam ni. Baginda Rasul, kemudian terus para sahabat dekat mengelilingi baginda Rasulullah SAW. Ia diamalkan oleh jemaah tabligh. Jemaah tabligh. Jemaah tabligh tak ada macam ni. Kalau dengar taklim, dengar bayan, tak ada seperti ini. Mesti rapat dekat. Menandakan ingin dapatnya ilmu, menandakan ingin mendengar dengan jelas, menandakan untuk khusyuk, lebih dekat, lebih khusyuk. Apabila jauh seperti ini, boleh tengok kiri, tengok kanan, kan gitu. Kalau dekat ni tak adalah tengok gini. Gitu. Ini terangkan ya macam tu. Idza hadara, apabila hadir majlisaka, ke majlismu wahai Muhammad, munafiqu ahlil madinati, orang-orang munafik warga Madinah. Siapa dia? Abdullah bin Ubay, ini ketua munafik ini. Wa Mu'tab bin Qushair, Wazdi bin Qis, wa kanu Bani Am. Mereka ini Bani Am, suku Am. Qalu, ketika mereka datang ke majlis Nabi, mereka berkata kepada Nabi, nashhadu innaka la Rasulullah. Kata mereka, kami bersaksi bahwasanya engkau wahai Muhammad benar-benar utusan Allah. Itu mulutnya, itu mulutnya. Kenapa mereka berkata demikian? Wa qauluhum, dan qaul atau ucapan mereka ini, nashhadu, yakni mengatakan kami bersaksi, linafin linnifaq an anfusihim, untuk menafikan bahwa diri mereka munafik, mendahirkan penyaksian itu untuk menafikan bahwa mereka orang munafik. Ruwiya, diriwayatkan atau rawa telah meriwayatkan Zaid bin Arqam qala, dia berkata, kuntu ma'a ammi, ketika itu aku bersama pamanku, pakciku. Fasami'tu Abdullah ibn Abi Ubay ibn Salul, aku mendengar Abdullah bin Ubay ibn Salul yaqulu, dia berkata, la tanaffaqu. Tuh. Kata Abdullah bin Ubay, kalian jangan munafik. Alaman, kepada orang-orang inda Rasulillahi, yang ada bersama Rasulullah. Dah ada intel tu yang tahu Abdullah bin Ubay itu telah didengar oleh Zaid bin Arqam. Kata si munafik, hei saudara-saudara, kawan-kawan,
ketika kita hadir di majlis Muhammad, majlis Rasulullah, jangan memperlihatkan munafik. Jangan. La tanaffaqu alaman, jangan kalian bermunafik atas orang inda Rasulillah, yang ada dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah itu. Qalu, mereka berkata, nashhadu, kami bersaksi, innaka, sesungguhnya kamu atau engkau wahai Muhammad, la Rasulullahi, benar-benar utusan Allah. Wallahu, ingat, akan tetapinya Allah subhanahu wa ta'ala, ya'lamu, dia mengetahui, innaka, bahwasanya kamu wahai Rasulullah, wahai Muhammad, la rasuluhu, adalah utusannya. Allah tahu bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Wallahu, dan Allah subhanahu wa ta'ala yashhadu, dia mengetahui, dia menyaksikan, innal munafiqin, kata Allah bahwasanya orang-orang munafik ini lakadzibun, adalah benar-benar para pendusta. Allah tahu bahwa orang-orang munafik ini adalah pendusta. Tuh. Allah tahu, innaka la rasuluh, bahwasanya engkau adalah utusan Allah. Sawaun ashadal munafiqun bidzalika amla, sama ada orang-orang munafik ini membuat kesaksian ataupun tidak, Allah tetap tahu. Wallahu, dan Allah yashhadu, mengetahui, innal munafiqin, bahwasanya orang-orang munafik itu lakadzibun, orang-orang pendusta, min akhbarihim, daripada apa yang mereka khabarkan, mereka sebutkan, an anfusihim, daripada diri mereka, annahum yashhadun, bahwasanya mereka membuat kesaksian. Allah tahu bahwa mereka itu pendusta. Fa inna dhamira qulubihim, Allah tahu bahwasanya dhamir qulub, isi kandungan hati mereka itu, di dalam hati mereka itu, ala ghairi tilka syahadati, Allah tahu bahwasanya yang terdapat di dalam hatinya, ala ghairi tilka syahadati, bukan atas syahadat itu. Syahadat itu hanya di mulut, tapi di hatinya bukan syahadat. Allah tahu. Ittakhadhu, mereka menjadikan, aimanahum, sumpah-sumpah mereka, yakni kami bersaksi bahwasanya engkau wahai Muhammad Rasul Allah. Mereka menjadikan sumpah mereka itu junnatan, hanya sebagai perisai, topeng, penutup tuh, daripada dibenci oleh Rasulullah dan juga orang-orang mukmin, para sahabat. Takut juga di hatinya tuh oleh para sahabat. Fasaddu, lalu mereka menghalang-halangi manusia
an sabilillahi, dari jalan atau agama Allah. Zahirnya membuat pengakuan, kesaksian kerasulan Nabi, tapi di hatinya tidak. Dan sebaliknya mereka menghalangi orang lain untuk beriman. Fasaddu an sabilillah, mereka menghalangi manusia yang lain an sabilillahi, dari agama Allah. Ay a'radu bi anfusihim, mereka memalingkan diri mereka an ta'atillahi, daripada mentaati Allah wa ta'ati rasulihi, dan mentaati rasulnya. Bagaimana caranya mereka menghalang orang lain? Waqad mana'ud du'afata, orang-orang munafik ini berusaha mana'u, mereka menegah, menghalang ad-du'afata, orang-orang yang dhaif imannya, an itba'i rasulillahi, untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi sirri, dengan cara sembunyi-sembunyi, wa anil infaqi, dan menghalang mereka yang berada daripada infak, derma, membantu fi sabilillahi, di jalan Allah. Orang yang dhaif, tengok orang ini masih lemah-lemah lagi imannya, tak usah ikut Nabi, tak usah ikut Muhammad, tak usah. Cerita Muhammad itu hanya dongeng-dongeng. Cerita Muhammad itu sihir. Jumpa orang yang kaya, yang mampu, tak usah bantu Muhammad, tak usah. Tadi kata bahwasanya engkau adalah utusan Allah. Tapi dasar atau sebab munafik sebaliknya, menghalang orang lain daripada mengikuti baginda Nabi, dan menghalang orang lain untuk infak, derma, untuk membangun, menyebarkan agama Allah. Itu orang-orang munafik. Mungkin tak tahulah kalau hari ini bagaimana sifat orang munafik ini. Allah, ke masjid pun engkau sama aja dengan aku tak ke masjid pun sama aja dengan engkau. Mungkinlah hari ini tu ngakunya Islam, kau rajin ke masjid pun tak ada bezanya. Apa yang kau dapat? Hakikatnya menghalang orang lain daripada ke masjid, daripada dengar ilmu. Disebut kafir, marah, tapi perangainya seperti itu. Itu. Teruskan. Innahum, kata Allah, sesungguhnya mereka, yakni orang-orang munafik ini, sangat buruk, sangat buruk, makanu ya'malun, apa yang mereka telah lakukan. Kata Allah, perbuatan orang-orang munafik ini sangat buruk. Allah tak suka,
Allah tak ridha kerana menghalang orang lain untuk mengikuti baginda Nabi, menghalang orang lain daripada derma untuk agama. Kan waktu itu banyak persiapan untuk berperang, banyak juga muhajirin daripada Mekah ke Madinah tak bawa harta, banyak yang fakir. Jadi dianjurkan untuk derma membantu para muhajirin. Ramai orang yang hijrah pada Madinah, tinggalkan harta kekayaannya, tinggalkan istrinya karena cinta kepada Nabi, ikut ke Madinah. Sampai Madinah mereka maknanya fakir, miskin. Maka sahabat Ansor yang menolong itulah yang menyediakan, yang membantu mereka. Yang ada tempat tinggal, menyediakan tempat tinggal. Yang ada rizki, memberi rizkinya. Lalu mungkin mencari bantuan, dana, infak waktu itu. Nah, dihalang oleh orang-orang munafik ini. Dihalang. Maka perbuatan mereka itu sangat buruk, kata Allah. Zalika, demi yang demikian itu, bi'annahum, karena bahwasanya mereka amanu, mula-mula mereka beriman dengan ucapan. Orang munafik ini mula-mulanya mereka beriman dengan ucapan. Summa kafaru, kemudian mereka mengingkari di dalam hatinya. Inkar di dalam hatinya atas ucapan itu. Iman kan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi, a'taqidu, aku beriktikad, wa atayaqqanu, aku punya keyakinan, wa usaddiqu, aku membenarkan bahwasanya tiada Tuhan yang wajib disembah melainkan Allah, di mulutnya. Tapi apabila datang seruan panggilan Allah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, tak suka pun. Kalau di rumah dengar adzan pun ganti channel itu. Tak suka dengar. Mungkin berlaku. Mungkin. Tuh. Zalika, yang demikian itu, yakni kemunafikan itu, bi'annahum, dikarenakan mereka amanu, mereka ini telah beriman dengan ucapan mulutnya, asyhadu an la ilaha illallah, fi zahiri, pada zahirnya, wa syabahul muslimin, dan mereka menyerupai orang-orang Islam, macam orang Islam. Fi nutki kalimati syahadati, pada ucapan kalimat syahadat. Wa fil af'ali, pada perbuatan pun gitu juga macam orang Islam. Summa kafaru, kemudian mereka inkar. Summa doharo kufrahum, lalu mereka mendahirkan penolakan kepada iman dan Islam. Ba'da dzalika, setelah itu. Ingat tuh, takut saya kadang-kadang kalau tengok ke komen-komen, terutama dalam politik ya, sampai ustaz-ustaz dihina, tok-tok guru pun dihina, bahkan disebut tok guru pun munafik, tok guru pun tunggang penunggang agama, macam-macam dihina.
Yang menghina itu kadang-kadang orang Islam yang menghinanya. Tak boleh itu. Kan istilahnya penunggang agama katanya. Memang agama ini kena disampaikan. Adapun ada kesalahan siapapun, manusia ini tidak dijamin tidak maksum. Yang maksum itu hanya Rasulullah Nabi. Yang dijamin maksum minaz zilali wal kabair, yang Allah pelihara daripada dosa kecil apalagi dosa besar, baginda Nabi. Adapun selain baginda Nabi, sekalipun ulama, ustaz dan lain-lain, pasti ada kesalahan. Disebabkan mungkin tadi bencinya, maka keluarlah kata-kata yang kalau kita lihat, kita dengar, saya takut boleh jadi murtad perkataan itu. Perkataannya boleh jadi murtad perkataannya. Baik, tak kira yang namanya kalau benar-benar orang itu Islam, jangan sesekali dikata bukan Islam kalau memang benar-benar Islam. Coba lihat dalam kitab Sulamut Taufiq. Wa qad kasra fi hadha zaman atau fi zamanina. Dalam kitab Sulamut Taufiq dalam bab murtad, wa qad kasra, dan benar-benar telah banyak, fi zamanina, di zaman kita ini, at-tasahulu, orang yang ambil mudah, fil kalami, pada perkataan, yang mana perkataan itu boleh menjadi dosa, bahkan boleh menyebabkan murtad. Gitu. Buka Sulamut Taufiq, ya. Dzalika bi annahum ka amanu. Mereka orang-orang munafik ini pada awalnya mereka beriman, yakni dengan ucapan summa kafaru, kemudian mereka mengingkari di dalam hati. Nah, apabila sudah demikian, fatubi'a, ini bahaya, lalu telah ditutup, telah dikunci, ala qulubihim, atas hati mereka, daripada mengimani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang disampaikan olehnya. Akhirnya Allah tutup mata hatinya untuk benar-benar menjadi seorang muslim dan mukmin, tapi dilihatnya macam orang mukmin dan muslim. Fahum, lalu mereka la yafqahun, tidak dapat mengerti, tidak dapat faham akan kebenaran iman dan Islam. Akhirnya dalam perbuatannya, ucapannya itu sudah banyak keluar daripada syariat Islam. Wa idza ra'aitahum, nah, fahum la yafqahun tadi, fahum, lalu mereka la yafqahun, tidak mengerti kebenaran iman. Di dalam tafsir, la yafqahuna syai'an, mereka tidak faham sesuatu tentang Islam. Fala yamizuna sawaban, mereka tak dapat membezakan mana yang benar, min khat'in, daripada kesalahan, wala haqqan, mereka tidak dapat membezakan, min batilin, perkara yang batil. Akhirnya yang salah pun dianggap jadi benar,
yang benar dianggapnya salah, yang benar ditinggalkan, yang batil disokong akhirnya. Gitu. Ini sudah tanda bahwa hatinya Allah sudah tutup sehingga tidak dapat membezakan mana hak mana batil. Akhirnya yang hak ditinggal dan dihina, yang batil itulah yang diambil. Kan begitu. Mereka tidak merasa bahwa itu salah. Mereka tidak merasa bahwa itu salah. Akhirnya orang-orang yang faham Islam heran, kenapa ya dia ini kan gitu, tapi kenapa begini, gitu ya. Patutnya orang-orang yang beriman ini sudah pastinya dekatnya dengan keimanan, dengan orang-orang alim, bukan menjauhi dan menghina orang-orang alim. Gitu. Wa aitahum, dan apabila kamu wahai Muhammad melihat mereka, tu'jibuka, maka akan membuatmu kagum, ajsamuhum, tubuh mereka, sikap mereka, cara mereka mengagumkan. Orang-orang munafik ini caranya gitu, sikapnya mengagumkan kamu wahai Muhammad, macam benar, maksudnya macam benar. Kita pertahankan agama atau lain sebagainya macam benar, dengan sikapnya, dengan gayanya, rupa-rupanya dialah yang merusak agama. Itu. Wa in yaqulu, dan apabila mereka berkata, tasma, kamu akan mendengarkan, liqaulihim, terhadap perkataan mereka. Ketika mereka beraksi gagah hebat macam membela agama, dan ketika kamu mendengarkan ucapan mereka, kamu akan terpegun. Oh iya ya, itu. Ini sikap orang munafik. Ka'annahum khusyubun musannadah, padahal seolah-olah mereka itu adalah kayu jasad, kayu jasad tanpa ruh yang disandarkan. Padahal hakikatnya mereka itu ibarat kayu yang disandarkan, tak ada apa-apa pun, tanpa ruh pun, cuman penampilannya memang gayanya hebat, ucapannya pun kalau kamu dengar terpegun, tapi isinya kosong. Isinya kosong. Isinya kosong. Tak ada. Yahsabuna kulla sayhatin, mereka mengira setiap teriakan keras alaihim adalah ditunjukkan kepada mereka. Nah, kalau ditegur orang-orang munafik ini, teguran itu bagi mereka itu seperti teriakan. Tak terima. Humul adu, mereka itu adalah musuh. Ingat bahwa orang-orang munafik itu sebenarnya adalah musuh. Allah memperingatkan, fahdharhum, maka waspadalah, jangan percaya terhadap mereka itu. Jangan dipercayai. Kalau sudah munafik, jangan dipercayai. Walaupun penampilannya bagus,
ucapannya bagus, lancar dan lain sebagainya, meyakinkan di segi penampilan. Tapi hakikatnya kata Allah ibarat kayu yang disandarkan tak ada ruh, tak membela pun kepada Islam, tak memajukan pun kepada Islam, tidak hormat pun kepada Islam. Sebaliknya bersama orang-orang yang benci dengan Islam. Tuh. Di mana dulu ini Ubay bin, siapa tadi namanya? Ubay bin, siapa namanya tadi? Abdullah bin Ubay. Namanya Abdullah bin Ubay, bukan Abdullah Qurtubi, insyaallah tidak ya. Abdullah bin Ubay. Ini cerita dulu. Kalau hari ini ada yang demikian, ya mungkin sama juga. Sebab kemunafikan itu bukan di zaman Abdullah bin Ubay saja. Bukan. Sampai hari kiamat pun pasti ada orang munafik. Itu. Fahdzarhum, kata Allah, wahai Muhammad, maka waspadalah kamu terhadap mereka. Qatalahumullah, moga Allah membinasakan mereka. Moga-moga Allah membinasakan mereka. Anna yufakun, bagaimana mungkin mereka dapat dipalingkan daripada iman? Bagaimana mereka tuh, yang asalnya mengatakan kami bersaksi kamu wahai Muhammad utusan Allah, tapi ujungnya berpaling. Jangan ikut Nabi, jangan bantu Nabi, kata mereka. Inilah ciri-ciri orang munafik. Ayat ini turunnya di zaman itu, tapi syariatnya atau nasihatnya, pesanannya, syariatnya sampai hari ini. Jika bertemu orang-orang munafik, jauhilah mereka. Faham? Dah faham sudah. InsyaAllah kita jumpa lagi di minggu akan datang untuk mengakhiri majlis ini. Sama-samalah baca tasbih kifarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.